Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Eko Susanto. Saya dari Stekom Kampus Cabang Siliwangi. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil kelompok membuat sebuah sistem rancang bangun monitoring kebakaran berbasis Internet of Things, yaitu pada mata kuliah Embedded System yang diampu oleh Bapak Deni Sasmoko. Dari kami anggota kelompok 5 yaitu Agus Kurniawan, Eko Susanto, Fahrul Rahman, Muhammad Iqbal Kusni, Rifki Aziz Mustafa, Rodatul Hanifah. Kemudian latar belakangnya adalah kebakaran adalah bencana yang seringkali mendatangkan kerugian besar, baik dalam hal kehidupan manusia maupun kerusakan materi. Upaya untuk mendeteksi kebakaran sejak dini sangat penting guna mengurangi dampak negatif yang ditimbulkannya. Dalam era teknologi yang semakin maju, Internet of Things telah menjadi inovasi yang signifikan dalam berbagai bidang kehidupan manusia, termasuk dalam bidang keselamatan. IoT memberikan potensi besar untuk meningkatkan deteksi kebakaran dan respon terhadapnya. Penggunaan IoT dalam rancang bangun pendeteksi kebakaran adalah solusi yang cerdas untuk mengatasi masalah kebakaran. Dengan manfaatkan sensor-sensor cerdas yang terhubung ke internet, perangkat deteksi kebakaran berbasis IoT dapat secara efisien memantau kondisi lingkungan dan mendeteksi kebakaran sejak dini. Hal ini memungkinkan respon cepat dan tepat yang dapat menyelamatkan nyawa, harta benda, serta lingkungan. Di mana nantinya kita akan menggunakan sensor api, yaitu untuk mendeteksi apabila telah terjadinya api, sensor suhu untuk mendeteksi apabila suhu terlalu panas yang telah kita hubungkan ke Blink. Dasar-dasar permasalahannya yaitu keterlambatan dalam deteksi kebakaran, keterbatasan jangkauan, keterbatasan akses data, tingginya cenderung kesalahan alarm, pengelolaan daya yang tidak efisien, keterbatasan pemantauan dan analisis data, dampak perubahan iklim. Apalagi di beberapa hari sebelumnya kita telah mengalami musim yang sangat panas sekali, banyak terjadinya kebakaran. Maka dari itulah kita dapat berpikir membuat alat seperti ini. Pengertian dari Walkwi. Walkwi adalah untuk simulasi. Walkwi sendiri merupakan simulator berbasis online yang memiliki berbagai fungsi untuk mempermudah kegiatan merancang perangkat elektronik di berbagai bidang. Tanda adanya alat penunjang pembuatan proyek. Jadi kita nanti akan menggunakan simulasi dengan Walkwi. Pengertian dari Blink. Blink adalah aplikasi untuk iOS dan OS Android untuk mengontrol Arduino, Nodemco, Raspberry Pi, dan sejenisnya melalui internet. Aplikasi ini dapat digunakan untuk mengendalikan perangkat hardware, menampilkan data sensor, menyimpan data visualisasi, dan lainnya. Aplikasi ini juga sangat mudah di-download dari Play Store apabila kita menggunakan handphone. Kemudian pengertian dari ESP32. ESP32 adalah microcontroller yang dikenalkan oleh Expressive System, merupakan penerus dari microcontroller ESP8266. Pada microcontroller ini sudah tersedia modul Wi-Fi dalam chip sehingga sangat mendukung untuk membuat sistem aplikasi Internet of Things. Alat ini tentunya juga sangat mudah didapatkan apalagi di toko online. Kita tinggal pilih saja. Pengertian dari flame sensor. Flame sensor atau sensor pendeteksi api adalah komponen elektronik yang memiliki fungsi dapat mendeteksi nyala api dengan panjang gelombang 760 sampai 1000
100. Jadi nanti apabila sensor ini telah mendeteksi api, maka sensor ini akan mengirimkan notifikasi ke Blink. Selanjutnya ada pengertian DHT22 atau sensor pendeteksi suhu ruangan. Sensor DHT22 adalah salah satu jenis sensor suhu dan kelembapan yang digunakan dalam Internet of Things. Sensor ini dapat mengukur suhu dalam rentan minus 40 hingga 80 derajat Celcius dengan akurasi kurang lebih 0,5 derajat Celcius, serta kelembapan dalam rentang 0 hingga 100% dengan akurasi kurang lebih 2%. Jadi alat ini nanti kita gunakan untuk memantau kondisi ruangan. Apabila ruangan itu terlalu panas dan suhu di atas 30 derajat Celcius, maka kita akan bisa mendeteksinya di Blink untuk memudahkan kita mengontrol ruangan. Pengertian buzzer. Buzzer adalah komponen yang menghasilkan suara, sedangkan modul kontrol adalah komponen yang mengatur frekuensi dan durasi suara yang dihasilkan oleh buzzer. Buzzer ini kita pasangkan untuk memberikan notifikasi pada orang sekitar. Apabila telah terdeteksi api, maka buzzer ini nanti yang akan berbunyi dan memberikan sinyal ke orang-orang yang ada di sekitar lingkungan tersebut. Flowchart dari perangkat yaitu pertama start, kemudian di sini ada inisialisasi terhubung ke internet. Apabila tidak terhubung ke internet, maka akan balik lagi ke inisialisasi lagi, terhubung internet. Apabila telah terhubung, maka akan melakukan monitoring sensor. Di sini monitoring sensor ini akan memonitoring sensor api. Dari sensor api ini apabila tidak terdeteksi api, maka sensor api akan mengirimkan sinyal ke monitoring sensor lagi. Tapi apabila monitoring sensor api telah mendeteksi api, maka LED merah menyala dan buzzer akan berbunyi. Kemudian monitoring sensor suhu. Apabila suhu di atas 25 derajat Celcius, maka LED merah menyala dan buzzer berbunyi. Apabila suhu antara 16 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius, maka LED hijau menyala, status kondisi aman. Apabila suhu di bawah 16 derajat Celcius, maka suhu ruangan terlalu dingin dan LED biru yang menyala. Apabila tidak mendeteksi semuanya, maka akan balik lagi ke monitoring sensor. Kemudian Blink akan mengirim notifikasi. Ini adalah gambar rangkaian. Ini adalah flame sensor atau sensor deteksi api. Ini adalah sensor suhu untuk mendeteksi suhu ruangan atau memantau kondisi ruangan. Kemudian ada buzzer untuk notifikasi apabila terjadi kebakaran. Ini adalah ESP32 yaitu otaknya. Kemudian ada LED 1 warna merah, LED 2 warna hijau, LED hijau warna biru. Konsep kerja dari perangkat iOT yaitu apabila flame sensor telah mendeteksi api, maka flame sensor akan mengirim sinyal ke ESP32. ESP32 menyalakan lampu warna merah dan buzzer berbunyi, kemudian mengirimkan
sinyal ke blink. Blink bisa dilihat atau dipantau oleh pengguna. Apabila sensor suhu mendeteksi suhu ruangan di bawah 16 derajat Celcius, maka akan menyala LED warna biru. Apabila sensor DHT telah mendeteksi suhu di atas 25 derajat Celcius, maka yang menyala adalah lampu merah dan buzzer berbunyi karena suhu terlalu panas, tanda-tanda akan terjadinya kebakaran. Kemudian apabila sensor DHT mendeteksi suhu antara 16 sampai 25 derajat Celcius, maka lampu hijau yang menyala, yaitu menandakan kondisi ruangan aman. Selanjutnya ini adalah source code-nya. Yang pertama adalah codingan untuk koneksi ke blink. Yang keduanya di sini adalah perintah untuk koneksi WiFi ke blink. Selanjutnya yaitu perintah untuk mengkoneksikan sensor. Di sini ada beberapa sensor dan lampu juga buzzer. Kemudian perintah untuk menjalankan flame sensornya. Ini adalah codingan. Apabila flame sensor tidak mendeteksi api, maka lampu biru menyala, buzzer tidak berbunyi, blink menerangkan tidak terjadi api. Kemudian selanjutnya keterangan flame sensor. Apabila flame sensor telah mendeteksi api, maka lampu merah menyala dan buzzer berbunyi, blink menerangkan terdeteksi api. Kemudian apabila flame sensor tidak mendeteksi api, lampu hijau yang menyala, buzzer tidak berbunyi, menerangkan bahwa terdeteksi kondisi aman. Kemudian selanjutnya di sini adalah perintah untuk menjalankan DHT sensor. Blink virtual V3 ini untuk menerangkan mengirimkan data di blink nantinya. Sama blink virtual V4 ini juga, yaitu temperatur dan suhu ruangannya nantinya. Kemudian yang bawah sendiri ini adalah codingan. Apabila suhu di bawah 16 derajat Celcius, maka lampu biru menyala, buzzer tidak berbunyi, blink menerangkan suhu sangat dingin. Kemudian apabila suhu di atas 25 derajat Celcius, maka lampu merah menyala dan buzzer berbunyi menerangkan suhu panas, yaitu tanda-tanda bahwa ruangan tersebut sangat panas dan bisa membahayakan atau bisa mengakibatkan terjadinya kebakaran. Untuk suhu di bawah 16 derajat Celcius atau di antara 16 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius, maka lampu hijau menyala, buzzer tidak berbunyi, menerangkan suhu ruangan yaitu dalam kondisi normal. Yang terakhir di sini adalah perintah untuk menjalankan output. Di sini ada pin mode LED 1, 2 dan buzzer juga. Sensor-sensornya juga kita jalankan. Oke, terima kasih. Saya di sini juga akan menjalankan simulasinya. Kita play dulu, mengkoneksikan antara modul ISP dengan Wi-Fi-nya. Di sini masih offline. Apabila ini sudah selesai,
dan terkoneksi, maka di sini akan berubah menjadi online. Ini sudah berubah menjadi online. Kemudian kita coba untuk menyalakan lampu berwarna merah terlebih dahulu, yaitu apabila telah terdeteksi api, suhu ruangan juga sangat panas, maka lampu merah yang menyala, buzzer pun berbunyi. Kemudian di sini terdeteksi suhu ruangan yaitu 40 derajat Celcius, temperaturnya 67%, status ruangan suhu panas, telah terdeteksi api. Kemudian kita rubah untuk menyalakan lampu yang berwarna hijau. Warna hijau berarti dia bawah 100, suhunya antara 16 sampai 25 derajat Celcius. Di sini lampu merah akan mati, buzzer pun tidak berbunyi, lampu hijau menyala. Kemudian di blink menerangkan bahwa suhu ruangan adalah 19 derajat Celcius, temperaturnya 49%, status ruangan suhu normal, tidak terdeteksi api atau terdeteksi aman. Yang sebetulnya lampu hijau ini awalnya kita adalah mencoba-coba untuk membuat apabila suhu minus. Apabila terdeteksi suhu minus, maka yang bernyala lampunya adalah warna biru, lampu hijau akan mati. Yang nantinya di blink akan menerangkan yaitu suhu 9 derajat Celcius, temperaturnya adalah 49%, status ruangan suhu sangat dingin, ruangan terdeteksi dingin. Untuk aplikasi ini, untuk alat ini masih bisa dikembangkan lagi, yaitu menambahkan sensor pendeteksi asap atau gas agar lebih lengkap dan sempurna. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Semoga ini bisa membantu mendapatkan nilai UTS yang sangat memuaskan untuk saya dan semuanya. Semoga juga dapat membantu memberikan pemahaman kepada teman-teman yang masih kurang paham. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.